penghormatan hanya bagi Tuhan Yesus kami yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tidak mengizinkan segala kuasa setan iblis yang coba-coba mengacaukan setiap hati kami, pendengaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengikat, mematakan, menolak dan menghancurkan segala kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Oh, mari naikkan syukur.
Tuhan. Sekalipun banyak tantangan di depan kami, tapi kami punya Tuhan kami yang besar. Kami tidak akan perlu takut. Kami mau katakan dengan iman kami kepada batin dan jiwa kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Menyembah
Kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan roh jahat iblis setan berhulu di udara. Orang-orang kuat yang mencoba mencuri balas damai dan sejahtera di tengah kami. Sepakat sehati dan memainkan dalam katakan hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Berterimalah bagi kami. Kami bukan siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari semua kita yang rindu sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan kepada bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mana yang pas ini? Satu dulu. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini minggu ini kita akan habiskan dari pos PI menjadi gereja lokal. Bapak Ibu, perjalanan pelayanan kita meskipun hanya kita 5 atau 6 bulan ini, kita rasakan bagaimana kebaikan dari kebaikan Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa apa yang sudah Tuhan mulai, rencananya tidak akan pernah menjadi gagal. Amin. Dia akan terus membawa kita. Dia akan terus membentuk kita. Dia terus akan membawa kita untuk melayani Dia. Karena satu hal yang saya mengerti, saya pahami bahwa gereja ini ada karena rencana Tuhan. Kalau rencananya Dia sudah memulai, Dia akan menyelesaikannya. Apa yang sudah Dia mulai, Dia sertai, Dia berkati. Dan sampai kita melihat bagaimana kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Melalui gereja ini. Siapa yang telah pakai saudara dan saya? Kita ini adalah orang-orang yang akan menjadi sebuah sejarah. Bagaimana gerejanya Dia bangun, bagaimana generasi kita nanti akan melihat bahwa orang-orang yang pejuang-pejuang iman yang memulai pelayanan ini akan terus tercatat di kerajaan surga, akan terus tercatat menjadi sejarah yang luar biasa. Amin. Akan terus tercatat Bapak menjadi sejarah yang luar biasa. Yang penting di sini kita setia saja, kerjakan saja akan menjadi bagian kita. Maka apa yang tidak mampu kita lakukan akan Tuhan kerjakan. Amin. Apa yang tidak mampu kita lakukan Tuhan akan kerjakan. Kita pasti akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Apa yang Dia jadikan pasti tergenapi. Amin. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi tanggal 4 Desember kita akan merayakan Natal dan juga pentahbisan gereja ini dari pos PI yang selama ini pos PI menjadi gereja lokal. Jadi kita bukan lagi namanya pos PI Barigas Lumbung Tuayan, mulai minggu depan namanya menjadi GBI Barigas Lumbung Tuayan. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Tidak mudah Bapak Ibu untuk ada orang yang membangun pos PI, dia bertahun-tahun belum bisa jadi gereja lokal. Ya ada. Kita pos PI sudah mulai, tapi bertahun-tahun belum menjadi gereja lokal. Tetapi kita Tuhan berikan kasih karunia selama 5 bulan, 6 bulan kita dihabiskan menjadi satu gereja lokal. Amin. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kita kerjasama ya Bapak Ibu, tanggal 4 kita akan merayakan Natal kita bersama dan kita gereja kita kerjasama dan sehat. Puji Tuhan, hari ini ya saya akan renungkan satu firman Tuhan bagi kita akan renungkan bersama yang saya ambil dari Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28. Saya percaya bahwa kita semua sering mendengarkan satu firman Tuhan ini. Saya berdoa Tuhan apa yang saya sampaikan minggu ini. Saya pernah sampaikan ini di Zoom meeting waktu di Zoom meeting di kantor. Kalau tidak salah 3 atau 3 hari yang lalu saya sampaikan firman Tuhan ini. Saya berdoa Tuhan apa yang saya sampaikan kepada firman Tuhan, saya diingatkan tentang ayat ini. Satu ayat saja kita baca Bapak Ibu sekalian. Matius pasal 11 ayat 28. Saya percaya semua kita bahkan hafal dari ayat firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbaru berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya berikan judul khotbah hari ini adalah Yesus Kristus sumber kelegaan. Yesus Kristus sumber kelegaan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kapan beban berat ini datang? Kapan letih lesu ini datang kepada kehidupan manusia? Bapak Ibu, sejak Adam dan Hawa ada di Taman Eden, tidak pernah yang ada namanya letih lesu, tidak ada yang namanya berbeban berat, tidak ada. Semua sudah tersedia dalam taman itu. Mereka mau makan tinggal ambil. Hanya mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Buah yang di tengah taman ini juga tidak boleh kamu makan, tapi mereka langgar firman Tuhan itu. Nah, Alkitab mencatat pada saat mereka ada dalam taman itu, tidak pernah dikatakan mereka harus bekerja keras mencari makan. Mereka tidak pernah dikatakan dalam firman itu mereka berdiri lelah untuk mencari makan. Mereka semua sudah tersedia, semua sudah ada. Tetapi saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka kematian itu masuk dalam kehidupan manusia. Maka yang terjadilah namanya kutuk. Dosa masuk, kutuk masuk. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Adam dia akan berjerih lelah, dia akan berpeluh mencari makanannya. Yang tadinya dia ada dalam Taman Eden, dia tinggal ngambil saja untuk makannya. Tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, Adam berpeluh mencari makannya. Cari makan aja susah. Dari situlah keadaan manusia itu menjadi berbeban berat. Terus. Bahkan apa yang terjadi dengan Hawa, dia menjadi sakit bersalin. Dalam Kejadian 3:16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Dari sejak itulah, kejatuhan manusia itulah, kehidupan manusia menjadi letih lesu dan berbeban berat. Bahkan sampai kepada kita hari ini letih lesu, berbeban berat. Kalau kita lihat keadaan dunia sekarang ini, di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana-mana kita mendengar deru perang. Di mana-mana kita dengarkan bencana alam terjadi. Bahkan yang terakhir kita dengar dalam beberapa hari ini di daerah Sumatera disimpulkan. Bapak Ibu lihat bagaimana situasi banjir bandang datang melanda dan menimbun rumah orang. Bahkan ada banyak jiwa yang hilang. Ada banyak nyawa yang harus hilang. Nah, itu semua beban berat. Belum lagi keadaan dunia ini, harga semakin naik, korupsi menjadi-jadi. Bahkan kesulitan dalam ekonomi bangsa ini, korupsi, masalah bangsa dan lain sebagainya. Bahkan juga keadaan perusahaan sudah tidak stabil, banyak terjadi PHK di mana-mana. Itu beban berat. Itu adalah letih lesu. Itu adalah sesuatu yang menekan seluruh kehidupan manusia. Tapi ada kabar baik bagi kita hari ini, bahwa meskipun kita berbeban berat letih lesu, mari kita datang kepada Yesus. Amin. Alkitab mencatat, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan seringkali kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, meskipun kita juga sudah menjadi percaya, ada banyak hal yang kita khawatirkan dalam hidup ini. Bahkan juga mungkin ada orang yang mengalami sakit berkepanjangan, itu adalah beban berat. Tetapi Alkitab sekali lagi menyatakan bahwa marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Artinya kita datang kepada Yesus. Apapun menjadi persoalan kita datang kepada Yesus. Dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, saya percaya ada pergumulan, ada persoalan yang sedang kita hadapi, yang kita alami. Mungkin persoalan anak-anak kita, mungkin persoalan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, sekolah anak-anak kita. Kita merindukan anak-anak kita punya pekerjaan yang baik, tetapi sampai hari ini belum mendapatkan pekerjaan. Itu adalah persoalan, itu adalah beban berat yang sedang kita hadapi. Kita merindu anak-anak kita juga diberkati, tapi sampai hari ini mereka belum mendapatkan pekerjaan misalnya. Itu adalah persoalan, itu adalah beban berat. Tapi kita mencatat sekali lagi, marilah kepadaku, kata Tuhan, semua kami yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu.
Saya renungkan kelegaan ini Bapak Ibu sekalian, adalah kelegaan itu adalah di mana situasi itu memang mengamuk di luar sana, tetapi dalam jiwa kita ada ketenangan. Ada banyak persoalan di luar sana yang sedang kita hadapi, tetapi di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Ada rasa tenang, ada rasa nyaman. Meskipun banyak gejolak di luar sana, tapi hati kita tetap merasa tenang, jiwa kita merasa tenang, pikiran kita tetap merasa tenang. Tahukah saudara, pada saat Tuhan Yesus membawa murid-muridnya menyeberang ke Laut Seberang, lalu Tuhan Yesus ada di buritan, kapal itu ombak-ambing oleh laut itu, hampir saja tenggelam. Tapi pada saat murid-murid membangunkan Yesus, maka Yesus berkata, diam dan tenanglah. Maka pada saat itu juga Bapak Ibu saudara sekalian, danau itu menjadi teduh sekali. Dan saya mau bilang bahwa pada saat kita berseru kepada Yesus, datang kepada Yesus, Alkitab mencatat Dia akan memberikan kita kelegaan, rasa nyaman, rasa tenang, rasa begitu kuat. Itu semua karena Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita belajar apa sih yang menjadi persoalan bagi manusia itu, beban berat yang ada dalam kehidupan manusia itu, dan bagaimana cara Allah menyelesaikannya. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, beban berat yang dialami oleh manusia dan bagaimana cara Allah untuk menyelesaikannya. Beban berat yang dialami oleh manusia yang pertama adalah hubungan dengan Allah terputus. Persoalan yang pertama yang dialami manusia adalah hubungan yang terputus dengan Allah. Kenapa? Karena dosa. Jadi ini masalah utamanya Bapak Ibu saudara sekalian. Sekali lagi saya katakan, pada saat Adam dan Hawa terputus hubungannya dengan Allah, mereka diusir keluar dari taman itu, maka persoalan muncul dalam kehidupan mereka. Jadi yang pertama-tama ini adalah yang harus terjadi dalam kehidupan kita orang percaya adalah pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Adam dan Hawa memiliki hubungan yang rusak dengan Allah karena dosa. Karena mereka melanggar apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, mereka lakukan, akhirnya mereka menjadi berdosa. Jadi persoalannya adalah dosa. Dosa, manusia sudah berdosa. Alkitab mencatat dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia itu sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Dan masalah yang pertama ini harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Adalah Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia. Dia memulihkan hubungan yang tadinya rusak, yang hubungan tadi dengan Allah terputus, yang tadinya dia menolak kita karena dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia. Dia rela mati bagi kita. Dia menebus kita. Dia menguduskan kita. Dia melayakan kita dan dia membenarkan kita, supaya yang tadinya hubungan terputus dengan Allah menjadi hubungan yang terhubung lagi melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hubungan ini yang perlu dipulihkan dalam kehidupan kita. Makanya orang luar sana yang tidak terhubung dengan Allah, hidupnya suka-suka saja Bapak Ibu sekalian. Dia mau berbuat jahat, dia lakukan saja tanpa ada rasa bersalah dalam hatinya. Artinya dia tidak terhubung dengan Allah. Cuma kalau kita sedikit saja kita membuat sesuatu rasanya pun tidak nyaman ya di hati saya, itu karena Roh Kudus menegur kita. Tapi kalau orang luar sana dia bebas melakukan apa saja suka-sukanya, dia mau berbuat jahat, dia mencuri, silakan. Di dalam hatinya sudah nggak ada rasa malu, nggak ada rasa bersalah, terputus pokoknya. Tapi kita puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah memulihkan hubungan. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan, kita sudah dikuduskan, kita sudah dilayakkan. Artinya tidak ada rasa tertuduh lagi untuk kita datang kepada Allah. Karena ada pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Darahnya sudah tercurah bagi kita untuk menebus kita.
Dia rela mati, dia menjadi mati di kayu salib karena upah dosa itu harus mati. Seharusnya saudara dan saya, kita semua ini mati karena dosa kita. Tetapi dia pikul itu, dia ambil itu, dia tanggung dosa kita, kematian kita itu di kayu salib, sehingga kita tidak lagi ditimpakan kepada kita. Sehingga kematian itu tidak lagi menimpa kita. Nah, ini kabar baik yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang seharusnya kita mati, tapi dia yang menanggung, dia ambil kematian itu supaya saudara dan saya memperoleh kehidupan. Jadi hubungan itu dipulihkan. Jadi saudara dan saya semua, kita orang yang percaya di tempat ini, jangan pernah takut datang kepada Tuhan. Jangan berpikir aku ini orang berdosa, aku ini orang tidak layak, aku ini nggak pantas datang kepada Tuhan, nggak pantas melayani Tuhan. Tidak ada. Semua kita yang sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, mengaku di hadapan Tuhan, maka Dia setia dan adil kata firman Tuhan. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1:9. Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jangan takut lagi untuk datang kepada Tuhan. Satu hal yang saya mengerti, orang yang ada kelegaan, ada ketenangan dalam hatinya, dalam jiwanya, maka dia akan sangat mudah untuk datang berdoa. Alkitab mencatat, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi ada ketenangan dalam jiwanya, ada ketenangan dalam hatinya, ada ketenangan dalam pikirannya. Orang yang tenang seperti ini yang bisa berlutut menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Jadi pertama-tama, persoalan manusia adalah tadinya terputus dengan Allah karena dosa. Tapi kita bersyukur Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia untuk mengampuni kita dari dosa, untuk menguduskan kita, melayakkan kita, sehingga yang tadinya hubungan terputus dengan Allah menjadi hubungan kita terhubung lagi melalui iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itulah ketilusuan manusia hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian. Dosa. Kalau di media sosial itu, dosa sepertinya dibicarakan itu hal yang biasa saja. Tapi Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan persoalan yang namanya dosa ini dengan rela mati di kayu salib supaya kita dilayakkan di hadapan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, apa yang menjadi persoalan beban berat yang dialami oleh manusia hari-hari ini adalah yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran ini Bapak Ibu saudara sekalian melanda bukan saja orang di luar Kristen, tapi orang Kristen pun bisa mengalami yang namanya kekhawatiran. Oleh sebab itu kita mencatat, janganlah khawatir. Kita baca dulu firman Tuhan. 1 Petrus 5:7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mazmur 55:22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jadi kekhawatiran itu akan tetap dalam hidup kita kalau kita tidak serahkan itu kepada Tuhan. Diam saja, khawatir saja, kita tanpa tindakan iman. Nah, orang yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, itu adalah dia sedang bergerak, sedang melangkah dengan iman, menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Artinya dia tahu bahwa Tuhan itu sanggup menolong dia. Artinya bahwa Tuhan itu sanggup memberikan jalan keluar baginya. Nah, oleh sebab itu kekhawatiran itu jangan kita diamkan saja atau tinggalkan saja di hati kita. Jangan. Segala kekhawatiran kita, apakah itu masalah keluarga, masalah anak, atau masalah apapun dalam hidup kita, kita bawa kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan. Maka yang terjadi adalah maka Ia akan memelihara engkau. Ada banyak orang dia berusaha dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri untuk mengatasi kekhawatiran, untuk mengatasi ketakutannya. Dan akhirnya dia gagal. Akhirnya tetap juga harus datang kepada Tuhan. Daripada kita lama-lama, kadang orang kan lama-lama dia bertahan dengan kekuatannya, dia pokoknya saya mampu atas sendiri.
nggak perlu Tuhan, saya nggak perlu Tuhan. Ada orang begitu. Artinya kalau dia mengatasi dengan kekuatan kemampuannya sendiri, dia sedang berkata tidak perlu Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana saat kita mengalami kekhawatiran dalam kehidupan kita, maka kita serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan dalam doa kita. Artinya dalam apa yang sedang kita pergumulkan, kita sampaikan kepada Tuhan. Itulah orang yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ini berdoa tidak menyerahkan kekhawatiran kita. Kita tahu kita punya pergumulan A. Pada saat tidur kita hanya berdoa, Tuhan saya mau tidur. Amin. Kekhawatiran tadi enggak kita sampaikan kepada Tuhan, enggak kita utarakan kepada Tuhan. Dan bukan Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan mau kita tuh menyerahkannya. Dengan kita memperkatakan itu, kita sedang menyerahkan apa yang menjadi kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, saya percaya kita mencatat bahwa saat kita menyerahkan kekhawatiran kita, maka Tuhan, Alkitab mencatat, maka Tuhan akan memelihara kita. Artinya Dia akan memberikan pertolongan. Dia akan menyatakan pemeliharaan atas hidup kita. Jadi ini masalah beban berat yang sedang dialami, sering dialami oleh manusia, kekhawatiran. Khawatir akan masa depan anak-anak. Apalagi zaman sekarang bangsa ini sedang kacau. Karena Pak Jokowi sedang digugat masalah ijazahnya dan lain sebagainya. Bolak-balik bangsa ini, keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi semua segala sesuatu yang kita sedang khawatirkan, kita bawa kepada Tuhan. Amin. Kita bawa dalam doa kita di hadapan Tuhan. Janji Tuhan, maka Ia, Alkitab mencatat, akan memelihara engkau. Artinya orang yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, maka dia akan melihat bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupannya. Kekhawatiran itu Bapak Ibu, persoalan itu lebih besar daripada iman kita. Itu khawatir. Jadi iman kita tuh kecil, hampir gak kelihatan, tapi masalahnya besar. Bagaimana cara jalan keluarnya supaya kekhawatiran kita menjadi kecil? Perbesar iman kita, perbesar kapasitas iman kita. Kalau kita punya iman yang besar, kita perkatakan janji Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, maka apa yang sedang kita perkatakan itu akan termanifestasi. Apa yang kita katakan itu akan terjadi. Makanya jangan katakan aku ini miskin, aku ini sakit-sakitan terus. Jangan katakan seperti itu. Aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Aku sudah disembuhkan oleh Tuhan. Karena janji firman Tuhan, oleh biru-birunya aku sudah disembuhkan. Perkatakan itu. Amin. Jangan kita perkatakan kekhawatiran kita. Sibuk, pehek belum, usaha sakit, bagaimana ini. Semua yang kita ucapkan itu adalah keluhan-keluhan. Nah akhirnya kita tidak mendapatkan jalan keluar dari apa yang sedang kita keluhkan. Tapi kalau kita menyerahkan apa yang menjadi kekhawatiran kita itu sekali lagi kepada Tuhan, memperkatakan janji Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, maka apa yang kita perkatakan itu, karena mulut kita ini berkuasa, maka apa yang sudah kita perkatakan itu akan terjadi, termanifestasi dalam kehidupan kita. Jadi beban berat yang dialami manusia adalah kekhawatiran, khawatir terus. Lukas 12:25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasrat pada jalan hidupnya? Artinya kalau kita khawatir itu tidak menghasilkan apa-apa. Duduk, khawatir, bagaimana ya? Bagaimana? Saat hal itu terjadi dalam hidup kita, percayalah Alkitab mencatat, tidak menambah sehasta saja daripada jalan hidup kita. Artinya tidak menguntungkan apa-apa. Justru kita sedang kehilangan waktu untuk merenungkan kekhawatiran itu. Tapi kalau ada masalah datang, perkatakan janji Tuhan. Amin. Pergumulan datang, perkatakan janji Tuhan. Persoalan yang terjadi di muka bumi ini, Bapak Ibu saudara sekalian, itu memang situasi dunia begitu.
tidak percaya dengan apa yang sedang dunia katakan. Yang kita percayai adalah apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Amin. Apa yang janji Tuhan katakan itu kita percayai. Kalau dunia ini kita melihat kita bisa lemah, kita bisa mengeluh, susah, situasi tidak enak. Dunia bisa berbuat seperti itu di luar sana. Tapi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita tetap berkatakan apa yang jadi janji Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan. Aku percaya aku diberkati oleh Tuhan, aku percaya aku ditolong Tuhan, aku percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Aku percaya anak-anakku dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Itu. Kalau kita lihat di luar sana, nggak ada kesempatan bagi keluarga, nggak ada kesempatan bagi anak-anakku bisa masuk dunia kerja dan sebagainya. Kan bisa seperti itu pemikiran kita, tapi patahkan itu semua. Saudara saya dan orang yang luar biasa. Saat kita perkatakan janji Tuhan, perkatakan firman Tuhan, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Amen. Jangan tertipu oleh kekhawatiran. Iblis itu kan menanamkan kekhawatiran dalam pikiran kita. Jangan-jangan. Tetapi keputusan kita adalah apa yang Tuhan katakan, itu yang kita percaya. Jangan khawatir, amin. Karena kekhawatiran tidak menambah hasrat saja pada dalam hidup kita. Kita khawatir tentang apapun juga, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau kita memperkatakan kebenaran, memperkatakan janji firman Tuhan, memperkatakan iman kita di hadapan Tuhan, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Hal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa yang sering kali terjadi dalam kehidupan orang percaya sekalipun? Sakit penyakit. Sakit penyakit, Bapak Ibu sekalian. Sakit penyakit ini ada yang memang akibat dosa. Sakit penyakit ini ada yang memang disebabkan oleh iblis. Sakit penyakit ini ada juga yang disebabkan oleh kitanya yang nggak bisa mengendalikan diri. Udah tahu kita ini kolesterol. Ada orang masak daging babi, ambil satu piring, sikat. Udah tahu kolesterol, udah tahu. Ada pun sebenarnya kolesterol tinggi sih sebetulnya, tapi enak juga ya. Itu tidak bisa mengendalikan diri. Sudah tahu gula darah tinggi misalnya, tapi di sini nggak ada gula darahnya tinggi. Amin. Rendah semua. Udah tahu gula darahnya tinggi. Lihat yang manis-manis. Gak bisa menahan diri. Jangan begitu Bapak Ibu sekalian. Lalu Pak Pendeta, kan saya sudah berdoa Pak Pendeta, dalam nama Yesus, kadar gula dalam minuman ini runtuh. Nggak bisa begitu. Apa yang kita minum itu masuk ke dalam perut kita. Kolesterol yang banyak itu ngendap di tubuh kita. Akhirnya pusinglah kepala. Kolesterol tinggi, tekanan darah naik. Itu karena kita tidak mengendalikan diri. Nah kalau untuk masalah ini, kita yang harus bertobat. Amin. Iya dong, jangan ada orang begitu itu Pentekosta lama atau siapa begitu. Pokoknya udah tahu badannya gemuk, orang sudah makan babi sikat. Lalu dia bilang, kita kan udah berdoa Pak Pendeta supaya kolesterolnya turun di makanan itu. Mana bisa begitu? Tapi meskipun begitu, karena kita mengalami sakit penyakit, datang kepada Yesus. Amin. Kalau ada hal yang perlu kita rubah dari cara pola makan kita bisa rubah. Mungkin ada penyakit yang datang karena dosa, mungkin ada penyakit yang datang karena kuasa kegelapan. Tapi saat kita datang kepada Yesus, di dalam Dia tersedia kesembuhan ilahi. Amin. Alkitab mencatat, oleh bilur-bilurku kamu menjadi sembuh. Apapun kelemahan kita, apapun sakit penyakit yang sedang kita alami dalam tubuh kita, saat kita memandang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus, Alkitab mencatat bahwa oleh bilur-bilur
kita sudah disembuhkan. Kita pegang teguh janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Itu yang menyembuhkan kita. Jadi tubuhnya yang terpecah itu, Bapak Ibu, darahnya, bilur-bilurnya itu bekas goresan, bekas luka dan cambukan. Bapak Ibu, kalau saya baca di artikel itu, tubuh Tuhan Yesus itu kalau di film itu kan nggak terlalu kelihatan remuknya. Tapi kalau kita mencatat, dia diremukkan sampai tidak dikenal lagi. Bayangkan kalau nggak dikenali lagi itu nggak ada bentuknya lagi, hancur. Tubuhnya hancur, mukanya hancur, badannya hancur semua. Bayangkan 30 kali 30 bulan. Berapa sih? Sekitar 90 kali pukulan. Pukulan cambuk, Bapak Ibu. Cambuk yang ujungnya itu ada kalau di film yang Passion of Christ itu ada ujungnya itu seperti mata pancing. Jadi pas dipukul begini, nancap di badannya, nggak sampai di sini, cak lagi, dagingnya terkelupas. Nah, bilur-bilur Yesus itu, darahnya yang mengalir itu yang menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Jadi tersedia kesembuhan ilahi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apapun sakit penyakit yang kita alami dalam kehidupan kita, kita datang kepada Yesus, dia sanggup menyembuhkan kita. Itu beban berat yang sering dialami oleh orang-orang percaya. Beban sakit penyakit. Dari 3 hal, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi beban dalam kehidupan manusia. Yang pertama tadi adalah masalah hubungan. Itu dosa yang mengakibatkan itu hubungan terputus dengan Allah. Dan yang kedua, persoalan manusia adalah kekhawatiran. Dan yang ketiga ada persoalan manusia adalah sakit penyakit. Jadi apapun persoalan kita dalam 3 hal ini, satu jalan keluarnya, datang kepada Yesus. Oleh sebab itu dia rela mati di kayu salib itu adalah untuk memulihkan kita. Dia disalibkan, dia mati di kayu salib itu, Bapak Ibu sekalian, untuk menebus kita dari dosa, supaya melepaskan kita dari segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Bahkan kematian di kayu salib itu adalah untuk menyembuhkan segala macam. Jadi pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu adalah korban yang sempurna supaya kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Korban yang sempurna, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita seperti harusnya tidak perlu sakit lagi. Jadi kalau ada orang berkata bahwa aduh hidupmu tuh kena kutuk sudah dipatahkan oleh kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang hidupmu tuh kena kutuk sakit penyakit, tidak ada lagi. Saat kita datang kepada Yesus, semua kutuk kelemahan tubuh, sakit penyakit itu sudah diselesaikan di kayu salib, sudah diselesaikan dalam kematian dan kebangkitan. Jadi kita sekarang adalah kita terima berkat dan kasih karunia Tuhan. Kita menerima anugerah Tuhan yang besar. Kita menerima berkat yang Tuhan berikan. Itulah bagian kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 3 hal tadi. Persoalan manusia yang pertama adalah hubungan yang terputus dengan Allah sudah dipulihkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan masalah kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Dan masalah sakit penyakit bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kita. Itulah masalah beban berat yang dialami oleh manusia. Dan bagian kita adalah menerima berkat. Kita klaim, bukan klaim, kita perkatakan janji Tuhan. Kalau ada orang berkata klaim, bukan mengklaim, memperkatakan janji Tuhan. Itu yang benar. Karena kita mencatat cara kerja iman itu adalah kalau aku percaya dan aku berkata-kata. Itu cara kerja iman. Artinya iman itu bekerja, kita perkatakan dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu cara iman bekerja. Jadi jangan kita diam saja. Kita perkatakan janji Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, dan itu akan manifestasi dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, persoalan dosa, kekhawatiran dan sakit penyakit sudah ditanggung Yesus di kayu salib, dan iman kita dalam Kristus Yesus adalah tempat yang melegakan, tempat yang teduh, tempat yang aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah sawi yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibrani 6:19. Pengharapan itu adalah sawi yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sebagai belakang tabir, yaitu dirinya sendiri. Semua dosa, semua kelemahan tubuh, semua kekhawatiran kita, sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh kematian Tuhan kita Yesus Kristus.
Dan bagian kita adalah menerima keselamatan, menerima kesembuhan, menerima kemenangan demi kemenangan dari Tuhan kita Yesus. Amin. Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, kelegaan adalah di mana situasi di luar sana bergejolak, tapi di hati kita ada damai sejahtera. Di luar sana bergejolak, tapi di hati kita ada ketenangan. Di luar sana bergejolak begitu luar biasa, tetapi di hati kita ada sukacita. Kelegaan ini Bapak Ibu saudara sekalian bukan hanya sekedar kita dengarkan, tapi saya rindu untuk kelegaan itu betul-betul kita alami dalam hidup kita. Mari setiap pribadi berurusan dengan Tuhan Yesus pada saat siang hari. Apapun beban berat, persoalan, tantangan hidup yang sedang engkau alami, mari datang kepada Dia. Dia yang mengundang, artinya Dia yang menantikan kita untuk datang kepada Dia. Dan janjinya adalah pada saat kita datang kepada Dia, Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan kita ketenangan, Dia akan memberikan kita kedamaian dalam hati jiwa kita. Persoalan boleh ada, tetapi di hati kita ada damai sejahtera, ada ketenangan yang tidak bisa diambil dari kehidupan kita. Ada rasa nyaman, hati yang terjaga, hati yang betul-betul terpelihara di dalam Tuhan. Dan ketenangan ini adalah karena jaminan bahwa Dia itu sudah menjamin semuanya. Ketenangan itu Dia berikan kepada kita karena Dia rindu bahwa kita tahu bahwa semua pergumulan, kekhawatiran, sakit, penyakit, dosa yang sudah yang ada dalam hidup kita, itu semua sudah diselesaikan oleh Dia dengan melalui kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Jadi bagian kita mendapatkan kelegaan dari Dia. Tuhan Yesus, Bapak Ibu, mari angkat tangan kita. Bapa, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat siang hari ini. Apapun yang sedang kami hadapi dalam hidup kami, kami rindu mengalami kelegaan siang hari ini. Kami rindu mendapatkan sukacita, damai sejahtera, ketenangan, rasa terjamin di hadapan Tuhan. Karena kami tahu semua sudah diselesaikan oleh kematian dari kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya berkat kasih karunia itu menjadi bagian kami. Pembelaan Tuhan, tubuh yang sehat, hati yang penuh dengan sukacita, kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat menjadi bagian kami. Karena kami warisi itu melalui penebusan, melalui kematian dan kebangkitan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Turunlah rasa lega, rasa nyaman, damai dan sejahtera, ketenangan dalam setiap hati kami yang hadir pada saat siang hari ini. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Itu sebagai pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
Yesus, pada siang hari ini kami bersyukur ya Tuhan, oleh kasih kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini ya. Dan juga Tuhan, kami telah mendengarkan sebuah firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu ya Tuhan untuk meneguhkan setiap hati kami, biar kami senantiasa berharap bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya juga Tuhan, hamba-Mu ya membawa firman-Mu ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini, bahkan keluarga anaknya ya Tuhan Engkau berkati, bahkan senantiasa Engkau memberi kesehatan, kekuatan, Bapak, pewahyuan atas hidupnya, hari lepas hari ya Tuhan, Kau pakai hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini ya Tuhan, kami mau membawa yang terbaik kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya segenap hidup kami oleh kasih Tuhan, dan juga apa yang kami miliki oleh kemurahan Tuhan, oleh dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saat ini ya Tuhan, kami mau memberi yang terbaik ya Tuhan kepada-Mu. Kami yakin dan percaya tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, Tuhan memberkati, Tuhan membalas berlipat-lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan, apa yang kami memberi ya Tuhan berguna bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, bagi kemuliaan-Mu, memperluaskan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkatilah tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, bukan usaha pekerjaan, apapun yang kami rindukan ya Tuhan membalaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah doa permohonan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagus, luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akan membacakan warta sepekan dari minggu kemarin, yaitu tidak lama lagi kita akan mengadakan Natal dan pentabisan gereja kita.
Tak doakan saudaraku. Jumlah kolekte ibadah raya minggu kemarin tanggal 23 November 2005, kas pertama 100.000, kantong kedua rumah tangga 60.000. Jumlah kolekte doa puasa hari Jumat 28 November 2005 42.000. Terus bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkenan menabur untuk janji iman kita pembelian alat musik, masih terbuka bagi yang bersedia. Terus pokok doa kita masih doakan Kota Palangkaraya supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa. Doakan gereja kita Barikas Lumbung Tuayan, gembala, pengerja dan seluruh jemaat. Doakan untuk tanah dan gedung gereja kita, tempat kita beribadah. Doakan rencana pentabisan pelayanan pos PI menjadi gereja lokal pada tanggal 4 Desember nanti. Terus saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Jadwal kegiatan minggu Gereja Barikas Lumbung Tuayan seperti biasa, hari Selasa menara doa jam 14 sampai dengan selesai di tempat Bapak Simpson. Hari Rabu atau hari Jumat doa puasa jam 18 atau bisa juga jam 5 sampai selesai. Hari Kamis kunjungan dan penginjilan. Hari Sabtu latihan untuk ibadah minggu. Demikian warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan, shalom. Bapak Ibu, hari Kamis kita akan mengadakan perayaan Natal dan juga pentabisan gereja. Jadi semua kita di sini hadir ya, Bapak Ibu. Semua kita di tempat ini hadir. Ya, termasuk poponya Yusuf. Datang ya Bu ya. Nah, jadi ajak semua saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, ajak mereka untuk datang beribadah bersama. Amin. Karena ini momen yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Mari semua kita bekerja sama. Setiap tugas yang sudah ditetapkan bagi kita, apakah itu menerima tamu, apakah mengurus parkir, pujian, pemain musik, semua kita lakukan itu semua dengan semua hati, dengan hati yang terfokus kepada Tuhan. Saya tahu bahwa mendekati hari-hari itu banyak tantangan, tetapi kita harus menang di itu. Kita harus menjaga hati. Yang perlu itu menjaga hati. Apapun persoalan itu kita jaga hati kita. Itu persoalan itu biasa. Kalau ada persoalan itu biasa aja. Jangan ada persoalan dikit jadi terganggu itu, jangan. Hati kita tetap terjaga, konsisten saja lakukan. Itu semua persoalan itu lewat saja. Coba ingat sampai hari ini. Persoalan yang kemarin itu udah nggak berlaku lagi hari ini. Persoalan yang minggu kemarin atau bulan kemarin itu nggak berlaku hari ini. Jadi persoalan hari ini selesaikan hari ini. Persoalan besok ada lagi kekuatan dari Tuhan. Amin. Itu jadi jangan masalah ini. Jadi kita bawa untuk besok kita khawatir. Khawatir itu kan masalah hari ini dibawa. Masalah besok dibawa hari ini, itu kita khawatir itu. Udah belum kita jalani di sana, tapi kita udah khawatir. Artinya karena hari besok kita kehilangan waktu hari ini, itu khawatir. Makanya kita jangan khawatir. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita terus bergerak, kita kerjakan, kita kerjasama, kita sehati untuk perayaan Natal ini, dan kita undang teman-teman kita, saudara kita. Saya percaya bahwa apa yang kita sediakan konstruksinya, kita doakan supaya cukup. Amin. Kita doakan supaya jangan hujan, kita doakan supaya listriknya jangan sampai mati-mati, dan kita berdoa supaya semua berjalan dengan begitu indah dan begitu baik. Semua untuk kemuliaan dari Allah. Ini momen yang indah. Bapak-bapak pakai baju yang bagus, yang paling bagus di rumahnya lah. Apa yang paling bagus? Bapak Ibu punya 10 jejerin. Mana yang paling bagus? Pakai yang itu. Jasnya ada
tulisannya? Cari yang paling bagus. Pilih yang paling bagus. Begitu kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kemarin suara kita mungkin agak jempreng, hari tanggal 4 itu suaranya menjadi tulis banget. Kita udah punya, kita sudah mulai tahu kan? Itu karena kita masih belajar detiknya. Jadi ya kita terus pasti Tuhan akan tolong. Amin. Ya terima kasih yang sudah nyumbang untuk pembelian speaker ini. Ya Tuhan tambahkan berkatnya. Masih terbuka kalau ada yang ingin silakan. Itu kemarin itu saya beli itu 3.300.000. Nah jadi ada yang ada dari Mama Umi dan dari jemaat yang lain juga. Kalau ada yang hidup silakan. Tapi kalau nggak dapat juga. Yang penting kita jalan terus. Amin. Terus saja pasti Tuhan cukupkan semuanya. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian kita sehati kita bersama untuk mempersiapkan tanggal 4 dan sebentar lagi siang ini kita akan gladi kotor. Nah, Mama Umi tentang komunikasi dengan BKKBN supaya tanggal 3 itu bisa kita gunakan gladi bersih. Karena kita harus tahu lapangan. Nanti kelabakan kita kalau tidak tahu lapangannya. Dari mana masuknya, di mana duduknya, di sini, di mana ibu-ibu siapin makannya, semua itu harus kita lihat lokasi. Kalau nggak lihat lokasi nanti bingung kita. Nanti kelabakan apa yang kita lakukan? Nah, kalau kita sudah lihat lokasi, nanti masing-masing kita tahu tempatnya. Oh, saya nanti duduk di sini, saya nanti ngantar ini, saya ini lakukan ini nanti. Jadi semua kita dapat melakukan bagian kita. Tuhan, mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian, kita akan habis ini, kita akan nanti yang sejenak untuk supaya dibacakan sepanjangnya acara itu. Jadi mengalir begitu. Jadi jangan kita lihat waktunya, WL, MC, lihat waktu, jangan sampai melewat waktunya supaya acara itu jangan terlalu lama. Oke, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk anugerah kasih karunia-Mu atas berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam setiap usaha, pekerjaan, warga, rumah tangga, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan siang khusus tanggal 4 kami berdoa hari Kamis Tuhan, minta cuaca yang bagus Tuhan, janganlah kiranya hujan, supaya undangan kami yang kami undang itu hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami berdoa urap di semua yang ambil bagian, baik itu pemimpin pujian, MC, bahkan juga pemain musik yang memegang LCD, bahkan juga yang choir, semua yang berdoa, bahkan semua yang melayani, baik itu penerima tamu, penjaga kantor kolekte, penjaga parkir, semua kami di tempat ini sehati untuk menyiapkan, sehati untuk mengerjakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua kami yang ada di tempat ini, Tuhan tolong untuk kami bisa hadir semua. Bahkan kami akan mengajak saudara-saudara kami, teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami untuk bersama-sama menikmati kasih Tuhan dalam perayaan Natal dan Kebangkitan gereja ini. Terima kasih Tuhan yang tidak kami inginkan segala kuasa iblis setan menghalangi. Kami tolak dalam nama Yesus. Berkatilah aula, BKKBN, staf, bahkan orang kepala BKKBN yang sudah mengizinkan kami menggunakannya, Tuhan memberkati mereka. Berkatilah juga Tuhan tempat ini, tempat kami beribadah ini, Pak Kardinal Tarung dan keluarga rumah tangganya juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terpujilah Engkau Allah kami selamanya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita berkat. Berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera, berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir dan melimpah atas hidup kita. Diberkat dalam kita di ladang